Well guys, kita udah di sebuah ruangan bersama dengan narasumber yang tadi sudah saya sebutkan. Ada dua guru bahasa Indonesia dari sekolah yang berbeda ya. Pertama ada Ibu Teti Rahayu, selamat datang Ibu Teti. Terima kasih sudah diundang. Yang kedua ada Ibu Dewinda, selamat malam Ibu. Halo, apa kabar semuanya? Iya, sehat Bu ya? Iya. Oke, nah nanti sebentar lagi juga kita akan bergabung dengan salah seorang rekan kita juga yang tidak bisa hadir di sini karena kita menjaga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan Bu ya. Jadi ada yang masih online. Kita mau langsung mulai aja nih Bu. Anjay, waduh. Kata yang lagi booming ya, lagi viral ya. Nah, mungkin nggak usah jauh-jauh dulu dari sisi bahasa dulu kali ya. Aku mau tanya dari sisi bahasa itu gimana sih, karena kan dua ibu guru kita ini adalah guru bahasa Indonesia nih. Nah, mungkin dari Ibu Dewinda dulu. Ibu Dewinda silakan menanggapi dari sisi kebahasaan atau dari sisi pandang guru dulu itu. Sebenarnya bahasa itu cukup sedikit kaya ya dengan ilmu, karena ada dua hal yang diperhatikan, yaitu semantik maknanya dan linguistik, yaitu kata itu sendiri, arti kata itu sendiri itu apa. Nah, terkadang arti dalam KBBI itu biasanya berbeda dengan makna, karena orang makna itu tergantung dari mindset atau pemikiran orang masing-masing. Dan bagaimana cara orang menggunakan bahasa itu pun dengan vokal atau nada yang tegas atau mungkin tanda baca yang jelas pun itu juga mengartikan yang berbeda. Nah, kata anjay ini sebenarnya kalau dalam arti semantik yang saya pernah tahu ini sebenarnya berkembang sih, berawal dari kata anjir gitu kan. Terus iya, jit, aje, kemudian kesini-sini berubah menjadi anjay. Mungkin berubah karena ada kata berbarengan ya dengan kata santuy. Dulu kan santai, pakai y kan di belakangnya toh, makanya itu yang merubah arti semantik itu lagi, merubah arti semantik dari arti kata anjay itu sendiri. Sedangkan secara linguistik itu anjay itu ya tadi dengan bahasa anjing. Sebenarnya anjing itu kan hewan ya. Iya, nggak ada masalah ya kan, positif gitu. Tapi kan terkadang orang menyebut kata anjing itu kalau lagi emosi gitu ya. Nah, itu yang membuat tadi yang saya ungkapkan bahwasannya nada dan juga tanda baca biasanya berpengaruh dengan makna bahasanya itu sendiri gitu. Ibu Dewinda melihatnya dari sisi semantik seperti itu ya? Iya, itu semantik dan linguistiknya. Karena arti dari linguistik itu anjay itu ya dari perubahan dari kata anjing, dan sebenarnya nggak kenapa-napa, nggak jadi masalah toh gitu. Tapi kalau dalam sastra atau bahasa gaul biasanya yang berkembang sekarang ini, kata anjay itu berarti wah gitu, karena menyatakan kata wah. Kalau orang mengungkapkan dengan kata wah gitu kayak biasa gitu ya, tapi kalau udah anjay kayak kesannya asik gitu ya. Tuh nih orang update nih, terus nih orang kayaknya gaul masa kini kekinian, atau mungkin nih orang bisa lah diajak ngobrolnya karena terbuka, dia dengan bahasa anjay itu sendiri dia mau bebas melafalkannya gitu. Karena terkadang kan orang suka ragu-ragu ya, ini bahasa gaulnya boleh gak dipakai. Sebenarnya banyak bahasa gaul yang bisa dipakai ya, kayak gazebo lu gitu, nggak jadi masalah, nggak jelas Bo kan gitu ya. Itu sendiri banyak gitu ya, jadi teman-teman di rumah yang lagi belajar juga bisa ngelihat ada banyak sisi ya, sebenarnya dari sisi semantik tadi dijelaskan sama Ibu Dewinda. Kalau dari Ibu Teti sendiri, Ibu Teti Rahayu atau Kalau saya tadi hampir sama sih dengan apa yang ditarakan oleh rekan saya sih. Cuma saya memberikan analogi gini, sebelum kita masuk ke arti dari anjay itu, tentu adik-adik pernah belajar konotasi dong ya. Jadi kalau misal saya manggil Bu Teti aja ya, Bu Teti ya. Kalau saya kasih analogi, misalnya ada dua percakapan antara Ferdi sama Hani gitu. Ferdi bilang gini, oh jadi selama ini kamu tuh musuh dalam selimut ya, gitu kan? Musuh dalam selimut ya gitu ya. Apa yang aku berikan selama ini ternyata tidak berarti apa-apa buat kamu. Kamu merupakan domba berbulu serigala. Nah, si Hani jawab kayak gini,
Ya karena aku selama ini kesel sama kamu. Berbulu domba maksudnya? Ya, serigala berbulu domba. Gimana ya? Oke, serigala Nah, itu disengaja biar kita berpikir. Ya, biar kita berpikir ya. Tadi agak terkecoh. Iya, makanya harus konsentrasi ya. Kemudian Hani jawab, ya semua itu aku lakukan karena kamu tuh keras kepala, ya kan. Kamu bisa mendapatkan kursi empuk itu karena kerendahan hati aku. Tapi sekarang kamu nyatanya seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat itu pasti kan ada kata-kata yang setidaknya bisa dikonotasikan negatif, ya kan? Ada musuh dalam selimut, kemudian tadi ada kata-kata serigala berbulu domba, kemudian ada lagi tadi kursi empuk dan kacang lupa kulitnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kata anjay, menurut saya kata anjay itu, kalau yang saya baca dari beberapa literasi ya, memang dia berasal dari kata tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya, anjing gitu kan. Nah, cuman untuk memperhalus, kan dia sebutan agak kasar, untuk memperhalus diubahlah menjadi anjay gitu ya. Dan memang ada konotasi keren gitu kalau menyebutkan kata anjay, artinya dia memang up to date dengan kata-kata sekarang. Dan itu adalah istilah yang memang diberikan oleh remaja zaman sekarang. Kalau kita kenal kata slang, kata slang, itu anjay termasuk kata slang. Ditambahkan untuk kosakata bahasa Indonesia mungkin nanti suatu saat oleh Mbak Derby Sahertian, penulis kata-kata gaul. Nah, penulis kata-kata gaul mungkin bisa dimasukkan kata anjay. Nah, yang miris adalah ya sekarang ini kata anjay katanya sih kalau nyebutin kata itu dampaknya ke penjara gitu ya. Makanya itu. Nah, itu yang jadi miris. Bahkan guru bahasa Indonesia pun seperti saya dengan rekan saya, mungkin beberapa dosen bahasa pun merasa geleng kepala ya kenapa hal itu seperti itu. Padahal kalau menurut saya pribadi ya, individu itu nggak ada masalah dengan konotasi yang gimana-gimana sih itu. Berarti konotasinya itu sendiri sebetulnya lebih ke negatif atau positif Bu kalau kita ngomong anjay ini? Maksudnya kan ada kalau dalam bahasa itu mungkin teman-teman baru belajar juga ada yang namanya konotasi denotasi gitu ya. Itu maksudnya konotasinya apakah memang hanya negatif saja? Kalau dilihat dari vokal atau nadanya orang berbicara itu dengan menggunakan kata anjay tapi dengan nada yang santai, berarti itu denotatif, maksudnya konotatif, maksudnya positif ya, walaupun konotatif negatif kan. Tapi kalau udah memang benar-benar anjay, nah itu udah penekanan kan dalam penyampaiannya, berarti itu dia udah dalam kondisi emosional, berarti artinya pun jadi denotatif, jadi nyata gitu kan, jadi anjing kan begitu. Tapi kalau anjay tadi sekali lagi ya pelafalannya anjay, orang tuh santai mengungkapkannya, berarti konotatif, maksudnya wah, berarti. Terus yang kayak misalkan bingung, lah anjay kok gini sih gitu kan. Jadi lebih ke kata gaul dan kata sehari-hari sama teman mungkin. Kenapa kalau misalkan pengen dilaporin, dipidanakan nggak dari dulu pas ada baru pertama kali banget gitu? Kenapa baru sekarang? Masih banyak kok hal lain yang masih harus diurusin. Setuju kalau misalnya nanti di luar negeri nggak mungkin ya, misalnya nggak jadi luar negeri nih terus belajar lagi di sini terus nggak boleh ngomong anjay gitu. Kalau ngomong anjay DO gitu. Kalau gue sendiri sih setuju ya, maksudnya setuju. Kalau ngomong gue setuju kayak misalkan kata anjay itu dilarang. Oke, gini, kalau dari segi pengajaran kita ngasih pengarahan dulu kepada anak-anak gitu loh. Dengan mereka kan hidup di dunia sekarang, mau nggak mau mereka berhubungan sama kata-kata yang memang mereka dengar. Apalagi anak-anak sekarang cakupannya luas ya, interaksinya gitu. Tidak hanya dengan guru tapi juga dengan gadget. Dan pasti kata anjay itu sering berulang-ulang terngiang-ngiang di pikiran mereka gitu. Kalau selama ini sih ketika saya ngajar memang belum sampai ke bahasan masalah ini, cuman sempat terdengar saat online learning itu, Miss kata anjay jangan disebutnya lagi Miss, nanti di penjara gitu. Saya berikan pengarahan kepada mereka, di penjara atas dasar apa? Karena memang karena memang ada dasarnya ketika kata itu memang harus diharamkan atau tidak boleh disebutkan. Dan ini saya sempat bilang ke anak-anak, sebenarnya ini seperti perubahan makna ya, bukan arah ke konotasi. Kalau konotasi kan berarti sebenarnya ada kelompok katanya. Seperti misalnya ada dua kata yang disebutkan. Kalau anjay kan hanya satu kata, berarti dia mungkin masuknya ke peyorasinya.
ke perubahan makna secara yang tadinya bagus menjadi kurang bagus, atau atau ameliorasi, artinya dari yang bagus menjadi bagus. Seperti kata maaf babu itu diubah menjadi asisten rumah tangga gitu loh. Nah itu sebenarnya anak-anak harus diarahkan ke, kalau mau dari segi ilmu bahasanya seperti itu gitu loh. Tapi kalau mau disebutkan kata anjay, mereka terlanjur memang sudah terbiasa ngucapin anjay, mager, woles kayak gitu-gitu, ya itu bukan salah siapa-siapa karena memang lingkungan. Dan saya mengarahkannya adalah boleh memakai kata itu tapi pada konteks tertentu gitu. Karena memang nilai rasa, kalau konotasi berarti kan nilai rasa biasanya kan dua kata ya. Nilai rasa itu biasanya berbeda-beda untuk setiap orang. Kalau misalnya ngomong ke orang tua yang usianya 50 tahun ke atas, dasar papa anjay, nah dia nanti akan berkata anjay itu nama orang ya atau apa gitu kan, padahal papanya nggak pernah tahu anjay itu plesetan dari kata anjing. Jadi kita lihat juga ini ya, usia seperti itu ya. Gitu. Di Jakarta bisa menunjukkan maknanya bergeser lagi menjadi kekaguman. Cuman kalau misalnya kata tersebut diucapkan misalnya di daerah yang masih jarang menggunakan kata-kata slang, mungkin masih dinilai kasar gitu. Misalnya, mohon maaf kalau yang kamus yang dikeluarkan Mbak Debbie itu, saya kok melihatnya jadi seperti register yang digunakan oleh kaum-kaum apa itu ya. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Jadi untuk menentukan perbuatan mana yang bisa dipidana itu adalah kapasitasnya undang-undang. Sedangkan KPAI sendiri ingin mengkriminalisasikan, ingin mempidanakan seseorang menggunakan surat edaran. Oke. Nah, jadi tidak bisa. Yang berwenang yang memiliki kapasitas untuk mempidana seseorang itu adalah kapasitas dari undang-undang, bukan surat edaran. Kalau memang orang bisa dipidana berdasarkan surat edaran, kita bubarkan saja DPR. Kita juga udah terhubung nih sama salah seorang guru, Bapak Rendra ya. Halo Pak Rendra, dengar suara saya Pak? Halo Pak Ari. Halo Pak, ini selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung ya. Di sini ya di sini sudah ada dua narasumber yang tadi kita sudah sempat bicara sih, ngobrol tentang kata anjay nih Pak Rendra ya. Ada Ibu Dewinda dan Ibu Teti Rahayu. Jadi gini, tadi kita udah bahas macam-macam. Nah, cuman kan tadi Pak Rendra sempat nggak ikut yang pertama nih. Nah, makanya mau tanya juga nih dari tadi kan kita udah bahas tentang konotasi sama denotasi, lebih ke konotasi sih. Konotasinya katanya kan bisa negatif, bisa positif. Nah, dari pandangan Pak Rendra sendiri sebagai pengajar, itu apakah memang kata anjay itu bisa multitafsir Pak? Bisa negatif, bisa positif? Oke. Jadi saya pertama kali mendengarkan kata-kata itu ya dari anak-anak ya. Ketika sebagai pengajar saya bertemu dengan anak-anak SMP, dengan murid-murid saya. Kemudian tiba-tiba saya mendengar mereka, saya lupa ya, mungkin ketika mereka melihat sesuatu ya yang saya tampilkan gitu di PowerPoint di dalam kelas ya. Saya lupa, pokoknya mungkin video gitu. Saya kan anak band gitu ya Pak Ali ya, seperti yang Pak Ali tahu sama-sama nih kita nih ya. Nah, di waktu refreshing gitu ya, materi sudah habis gitu, saya memutarkan video, kalau nggak salah video saya bermain band gitu. Terus salah satu anak ada yang melontarkan kata anjay itu gitu. Anjay, ternyata lo bisa main drum juga ya gitu ya, lagu metal ya gitu. Saya pertama kali mendengar itu beberapa tahun lalu dan konteksnya seperti itu. Waktu itu saya sempat kaget sih, anjay ini artinya apa ya gitu? Apa itu mirip atau sama artinya dengan anjing gitu ya? Nah, sebagai seseorang yang pernah mengenyam ilmu bahasa dan sastra gitu kan, kita kan nggak boleh serta-merta langsung menyimpulkan kata tersebut kan, padahal kita sendiri nggak tahu artinya gitu. Jadi itu semacam kekagetan saja, shock gitu kan. Terus saya cerna lagi, besoknya saya dengar lagi mereka ketika mau mengungkapkan kekaguman terhadap sesuatu, terhadap orang lain, mereka menggunakan kata anjay itu gitu. Nah, akhirnya saya
ya nggak melakukan penelitian yang mendalam sih. Cuma saya menyimpulkan sendiri, baca-baca sendiri, cari-cari tahu sendiri bahwa ya memang etimologi atau pembentukan katanya kayaknya memang dari kata anjing itu gitu kan. Tapi kata anjing sendiri kan di kalangan anak-anak muda ya, terutama remaja-remaja Jabodetabek begitu ya, itu kan memang sudah bergeser maknanya menjadi tidak hanya dipakai untuk mengumpat atau memaki, tapi untuk menyatakan kekaguman gitu, ekspresi kekaguman, untuk memuji bahkan gitu. Tapi kan kalau kata anjing kan bagi mereka mungkin terlalu kasar gitu kan. Bagi Dan mereka orang lain mungkin bisa memaknai makian gitu dengan makian, padahal itu sebenarnya gitu. Akhirnya mereka menghaluskannya, mungkin etimologi atau asal usul katanya begitu ya, akhirnya menjadi anjay. Konteks itu kan mencakup ruang waktu dan kemudian kalau dalam dunia semiotika gitu ya, itu kan interpretannya gitu kan. Betul. Jadi si penerima ini ya, si penerimanya ini. Nah, kalau tadi Bapak bilang negatif, ya bisa jadi negatif bisa enggak. Tapi kita harus sepakati, menurut saya ya, kita perlu, bukan harus sih. Nah, kalau harus kan berarti semua. Mungkin kita perlu sepakati bersama bahwa kata itu adalah kata-kata yang dipakai oleh anak-anak muda ya pada situasi yang non formal atau tidak resmi. Kasar belum tentu ya kan, kasar belum tentu, bisa jadi kasar bisa jadi enggak. Tapi kalau bahasa non formal kita harus sepakati itu dong ya, kita harus sepakati itu bersama. Jadi artinya ketika kita, jadi sama kayak misalnya bahasa kata-kata non formal, contohnya lu atau gua gitu kan, itu kan nggak kasar ya. Tapi yang pasti itu non formal, kita nggak bisa gunakan itu pada situasi yang resmi atau disampaikan kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua ya. Ketika kita sedang ngobrol sama orang lebih tua atau murid-murid kita nyebut kita lu, mereka menyebut diri mereka sendiri gua, nggak kasar tapi kan nggak etis. Nah gitu. Nah sama juga kayak kalau menggunakan kata anjay ngobrolnya sama orang yang lebih tua gitu kan. Murid-murid ngobrol sama kita ingin mengekspresikan sesuatu tapi pakai kata anjay, tapi ngomongnya ke kita. Itu kan nggak tepat juga. Kalau mereka ngobrol sama teman boleh lah gitu kan. Tapi kalau sama kita nggak kasar tapi tetap tidak sesuai konteksnya. Oke, berarti maksud Bapak itu ya teori politeness ya, Bapak Ibu ya? Iya, teori politeness. Oke, berarti lebih kepada penempatan berarti Pak ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke tahapan berikutnya nih. Nah, di salah satu video yang dipublish di tempat atau di channelnya Mas Lutfi itu ada yang seperti ini Mas dan Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi katanya ada seorang anak tuh umur 5 sampai 10 tahun mengikuti omongan itu gitu. Nah, lalu dia mempermasalahkan itu nih ternyata. Jadi ternyata dia juga bilang kalau ya nggak apa-apa kalau misalnya itu kalian pakai di komunitas kalian gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kalian pakai untuk di komunitas di luar kalian. Nah, terus ada anak yang ngikutin nih, ceritanya anak kecil ngomong gitu kan. Kalau dari Bapak Ibu sendiri, mungkin dari Ibu dulu ya, ibu-ibu di sini, itu menanggapinya gimana sih? Ketika ada anak, misalnya kita ngeliat anak kecil tuh, terus ngomong begitu, itu gimana kita nangkapnya? Atau apakah itu salah atau teledor, atau gimana sih Pak? Kalau menurut saya sih kalau anak usia 5 tahun itu kan memang dia meniru ya, masanya meniru gitu, meniru apa yang dia tangkap. Bukan hanya kata ya, tapi juga perbuatan. Kalau ada perbuatan orang tua yang seperti ini, yang negatif aja dia tiru, apalagi yang memang dampaknya luar biasa. Nah kalau misalnya fenomena seperti itu, ketika dia menyanyikan lagu anak-anak, tiba-tiba ada kata anjay, itu hal yang menurut saya biasa ya. Karena dia dalam hal ini konteks meniru dan dia nggak tahu mungkin arti anjay itu anjing atau apa. Yang dia tahu kata itu enak diucapkan, anjay gitu lah. Jadi fantastik gitu loh, karena mengikuti kakak-kakaknya atau mengikuti teman-temannya atau kakak-kakaknya lah, atau orang-orang dewasa gitu kan. Jadi sih menurut saya tidak ini ya, tidak ada masalah gitu. Pak Renta sendiri gimana menyikapi itu Pak? Karena kan ini kayaknya kayak kurang etis gitu ya, kalau hanya menyikapi kata ini tanpa harus melihat hal lain gitu Pak. Sebenarnya kata anjay itu udah ada dari dulu ya, udah lama sekali, mungkin lebih dari 2 tahun udah ada kali ya. Iya, betul.
tapi memang mungkin baru viral beberapa waktu ini kan karena memang semakin kesini orang-orang semakin banyak menggunakan media virtual kan. Jadi ya anak-anak kecil seumur gitu aja sekarang udah mahir dan udah terbiasa. Tapi etis nggak Pak kalau kita salahin katanya Pak? Kalau etis ya akhirnya yang mereka pakai itu kan yang anak-anak pakai kata anjay itu kan untuk konteks memuji atau untuk kagum gitu. Kita harus menerima itu. Mungkin beberapa orang tua atau generasi kita atau di atas kita mungkin agak shock ya, tapi kita harus menerima perubahan zaman itu. Selagi mereka masih menggunakannya pada konteks yang tepat, non formal, kemudian untuk kekaguman bukan untuk memaki. Menurut saya itu etis-etis saja gitu. Dan jangan harus sampai dipidana segala gitu ya, itu yang tidak etis Pak ya. Dan saya punya contoh lain juga, ini agak lucu sebetulnya. Jadi saya ngajar gitu ya Bapak Ibu, saya ngajar di adult tuh orang dewasa. Jadi ada yang sudah cukup tua, ada yang masih cukup muda gitu. Nah ketika kita lagi ngajar gitu, terus saya menyebutkan gini, sekarang lagi zamannya ML ya. Nah sebagian itu yang orang-orang agak tua ketawa, tapi ketawanya kaget karena ya mungkin Bapak Ibu tahu maksud saya. Tetapi begitu kita lihat ke anak 2000-an ke atas, ML itu refers to Mobile Legend gitu. Tetapi kalau untuk anak yang 90-an refers to making love gitu ya, intercourse atau dengan seksualitas gitu ya. Makanya jadi sebetulnya memang bahasa itu berkembang dan kayaknya agak kurang etis ya kalau kita hanya menyalahkan satu kata aja. Padahal masih banyak banget kata yang mungkin jauh lebih tidak sopan, jauh lebih tidak layak, ya kan, banyak sekali gitu ketimbang hanya kata anjay saja gitu. Tapi bener ya kalau misalnya semua segala sesuatu harus dikotakkan begitu agak sulit juga ya. Terutama misalnya nggak bisa dibayangin nih kalau misalnya Hanung Bramantio, Pak Hanung Bramantio bikin film gitu kan. Lah film itu lagi marah-marah ya kan. Wah nggak boleh pakai kata anjay, nggak boleh pakai kata makian gitu. Terus marahnya nggak jadi marah gitu. Kamu, tapi marah gitu, kamu jangan gitu dong gitu ya. Ngerti maksud saya? Karena kan dunia peran kan ya kalau lagi marah ya harus marah benar gitu kan. Oke, Bapak Ibu, terakhir nih pertanyaan terakhir, jawabannya cuma yes atau no ya. Kalau bahasa Indonesia ada ya? Yes or no question ada nggak? Kan kalau bahasa Inggris ada iya kan? dan tidak. Iya ada ya. Jawabnya iya atau tidak ya dari Ibu Indah dulu. Yes or no harus jadi pidana? No. Yes or no kata ini jadi pidana Bu Tera? No. Tidak ya? Tidak. Pak Rendra, yes or no kata anjay ini menjadi pidana? Oh jelas tidak. Jelas tidak ya. Oke, itu tadi teman-teman semua sedikit penjelasan dari kita, dari beberapa teman-teman guru yang memang ahli di bidangnya, yaitu guru bahasa Indonesia. Dan tadi juga teman-teman bisa tambahkan di komen yes or no kalau kata anjay menjadi pidana. My name is Ali Julis, I'm signing out. Thank you, bye-bye.